Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi di hari yang baru, di minggu yang baru ini. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 716 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan, renungan harian Senin 29 Maret 2021 dari kitab Injil Matius pasal 24 ayat 14 mengatakan, "Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Laos barita honot todo barita naulion, nataringot tuhara jauni dilihat portibiot. Laho makka tidak kosa tu saluhut bangso. Dungpei asaro ujungna." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, mengapa saya memposting berita tentang Yesus di media sosial? Jawaban saya, untuk kemuliaan Tuhan. Selama menggunakan media sosial ini, beberapa orang dapat saya kunjungi melalui jaringan, memanfaatkan media sosial untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Saya melihat orang membuat kesalahan dalam pemergunaan media sosial. Pertama, orang-orang menggunakan media sosial secara berlebihan. Mereka memposting masalah mereka di media sosial. Mereka menggunakannya untuk mendapatkan perhatian, untuk curhat, menghabiskan terlalu banyak waktu demi hal itu. Perilaku seperti ini haruslah kita hindari. Kesalahan lainnya menjelek-jelekkan media sosial dan memperlakukan media sosial seperti penyakit di tengah masyarakat. Mereka mengutuki, menyesali media sosial dan menghindarinya. Padahal tidak ada alasan untuk menyalahkan media sosial. Sebagian dari kita menggunakan media sosial untuk tujuan yang agak sederhana, untuk berbagi foto pribadi, foto keluarga, foto bersama teman-teman atau kelompok.
sesekali memberikan informasi tertentu tentang kehidupan pribadi, tentang kehidupan keluarga, atau kehidupan bersama teman, atau pekerjaan. Ada yang menggunakannya memposting video lucu, video inspiratif, video tentang orang yang berbaik hati menolong sesamanya. Terkadang ada juga yang memposting artikel atau kejadian-kejadian terkini di beberapa wilayah atau di beberapa tempat, memanfaatkan media sosial untuk mempengaruhi orang lain bagi Yesus. Mengapa tidak? Injil Kristus adalah tanaman yang tidak terpengaruh oleh perubahan duniawi. Itu akan sama bertumbuhnya di daerah khatulistiwa atau di daerah beriklim panas ataupun beriklim dingin, di daerah bersalju. Ia tidak akan terbakar oleh panas dan tidak mati oleh kekeringan. Ia tidak beku oleh dingin. Usia tidak mengurangi kesegarannya. Tanah tidak mempengaruhi sifatnya. Iklim tidak mengubah sifat khasnya. Firman Tuhan tetap menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Mazmur 119 ayat 105. Yesus dan murid-muridnya berjalan melalui kota Yerusalem yang sibuk. Para murid-murid berkomentar tentang tempat itu. Mereka kagum dengan bangunan besar dan istana Herodes, kuil yang perkasa, tembok yang kokoh dan besar, yang tampak begitu kuat, kokoh, dan memberikan rasa aman. Saat mereka berjalan di sepanjang kota yang megah itu, Yesus mengatakan, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Matius pasal 24 ayat 2. Celakalah, kehancuran besar-besaran akan datang di tempat ini. Dan perkataan Yesus itu tidaklah terbayangkan oleh murid-murid. Para murid Yesus secara alami memiliki pertanyaan untuk Yesus. Yang pertama, kapan Yerusalem dihancurkan? Yang kedua, persiapan apa saja yang diperlukan dalam menjelang akhir dunia? Ketika semuanya hal itu sedang berlangsung, kabar baik tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat akan diberitakan di seluruh dunia. Dalam proses tersebut, Yesus memanggil kita menjadi saksinya. Kata saksi atau kesaksian berasal dari akar kata Yunani martir, mati sebagai saksi Kristus. Kesaksian Injil harus dibawa ke seluruh dunia. Ungkapan seluruh dunia adalah dunia seperti yang dipahami pada zaman itu, yaitu seluruh kekuasaan kekaisaran Romawi. Di sanalah Injil Tuhan harus diberitakan ke seluruh dunia pada zaman itu. Dan itu harus dilakukan sebelum kehancuran Yerusalem. Yesus memperingatkan para pengikutnya tentang masa-masa sulit yang akan mereka alami. Tidaklah mudah menjadi pengikutnya, harus memiliki komitmen penuh. Seorang pengkhotbah baptis Inggris, John Bunyan, menjalani hukuman 12 tahun
di penjara Bedford karena dituduh melakukan kejahatan memberitakan Injil tanpa persetujuan dan tanpa pelatihan gereja negara. Ia diberi beberapa kesempatan untuk dibebaskan dengan syarat berhenti mengabarkan Injil. John Bunyan menolaknya sebagaimana Petrus dan Yohanes pernah mengalaminya. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 18 sampai ayat 20. Meskipun keluarganya menderita kerugian dengan merampas pendapatannya sebagai pengrajin, istri dan anak-anaknya melanjutkan kehidupan mereka dengan berdagang. Setelah John Bunyan bebas, ia menulis buku Pilgrim's Progress. Buku ini tidak hanya memberikan bantuan material dan spiritual untuk dirinya dan keluarganya, tetapi untuk orang percaya sepanjang masa. John Bunyan dan semua orang percaya sejati bukanlah dari dunia ini, tetapi sebagai peziarah di dunia ini yang bertekad untuk mengikut Tuhan dan menjadi saksi bagi Tuhan selama hidup di dunia ini. John Bunyan dan murid-murid Yesus Kristus yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu sampai di masa sekarang dan masa mendatang akan mengalami saat-saat penganiayaan, ancaman, pengasingan, kutukan, pemenjaraan, dan kemartiran di dunia, di mana tidak ada seorang pun yang tampaknya peduli dan membela mereka. Memang setiap orang yang mau beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. 2 Timotius pasal 3 ayat 12. Mari kita camkan itu. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami. Tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa dan memberitakan firman-Mu, serta senantiasa bersukacita menantikan Engkau, supaya kami beroleh hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 716 ayat 1. Di jalan hidup di dunia kelam, banyak sedih mengerang. Tolong mereka di dunia gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jadi hambamu, bawa terang ke dunia gelap. Jadikan aku saluran berkat bagi umat-Mu yang hidup resah. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.